kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Apakah upahmu? Yesus bilang, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Berarti saudara, Yesus memakai pemungut cukai sebagai contoh keegoisan. Engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu. Pemungut cukai juga begitu. Yesus berarti saudara, pada waktu Yesus berjalan melintasi daerah itu dan dia memanggil Matius di rumah cukai, dia bukan saja sudah mengerti siapakah Matius itu, tetapi Yesus juga mengerti bahwa pekerjaan pemungut cukai adalah sesuatu yang buruk. Karena Yesus sudah memakai pemungut cukai sebagai contoh buruk di dalam khotbah di bukit. Engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, pemungut cukai juga demikian. Contoh yang buruk, saudara. Berarti Yesus sudah mengerti pemungut cukai adalah profesi yang dibenci. Yesus mengerti pemungut cukai adalah profesi yang kotor, profesi yang penuh dengan pemerasan. Pada waktu Yesus berjalan menuju ke tempat itu dan dia memanggil Matius, itu adalah sebuah kesengajaan. Sesuatu yang persis sama ketika Yesus pergi ke rumah Zakeus. Pada waktu Yesus melintasi kota Yeriko, saudara sekalian, lalu berjalan-jalan dan bertemu seorang pendek di atas pohon. Yesus berkata, Zakeus turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Apakah Yesus adalah seorang yang berjalan kebetulan? Kebetulan keliling ke sana kemari di kota Yeriko lalu bertemu dengan Zakeus. Lalu Yesus berkata, aduh kawan lama ya, ayo aku mampir dulu ya, yuk tinggal di mana? Di east, di west atau di mana? Saudara? Tidak. Yesus sengaja merencanakan untuk mencari seorang bernama Zakeus. Di sini kita melihat saudara, betapa kasih inkarnasi adalah kasih yang mengerti kesulitan-kesulitan. Kasih inkarnasi adalah kasih yang justru di dalam kesulitan-kesulitan itu dia memperlihatkan, mempertontonkan cinta kasih. Saudara sekalian, apakah cinta kasih yang sejati? Kasih yang sejati itu bukan pada waktu seseorang jatuh cinta, berpacaran, honeymoon dan sebagainya, tidak. Pada waktu suasana itu merah muda, suasana pink, suasana di mana-mana mawar. Itulah cinta kasih, tidak saudara. Cinta kasih yang sejati, cinta kasih inkarnasi justru diperlihatkan pada waktu pernikahan sudah 20 tahun. Bagi bapak ibu yang sudah menikah lama, inilah saatnya saudara memperlihatkan cinta kasih yang sejati. Pada waktu mawar sudah layu, tinggal durinya. Pada waktu perjalanan sudah tidak lagi seindah dulu, penuh dengan kerikil. Inilah saatnya cinta kasih yang sejati. Kita keliru saudara. Pada waktu kita melihat saudara orang jatuh cinta penuh dengan romantika saudara. Penuh dengan suasana hati yang begitu berbunga-bunga. Lalu kita terjebak. Seolah-olah itu cinta kasih yang sejati. Tidak. Yesus menerima Matius. Yesus mencari Zakeus. Justru mengerti mereka orang jahat. Justru memahami mereka orang berdosa. Itulah kita harus mengasihi mereka. Bagaimana dengan cinta kasih saudara? Cinta kasih yang sejati. Cinta kasih inkarnasi adalah cinta kasih di dalam kesulitan. Pada waktu seorang pria melihat seorang wanita yang begitu cantik, begitu cerdas, begitu sopan, begitu feminin, saudara, dia jatuh cinta. Sampai satu hari si wanita berkata, sorry to tell you, saya sudah tidak perawat. Di situ saudara, real pergumulan cinta kasih baru dimulai. Sebelumnya itu belum bergumul cinta kasih. Real pergumulan cinta kasih baru dimulai ketika melihat kesulitan demi kesulitan.